Ketemu lagi dengan Bang Toib. Kalau sudah ketemu Bang Toib, berarti mau dengar dongeng-dongengan lagi kan? Dongeng kali ini menceritakan mengenai perjuangan seorang kapten angkatan darat yang ditugaskan untuk menyelamatkan seorang prajurit walaupun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Kapten tersebut bernama Miller yang diperankan oleh Tom Hanks. Aktor kenamaan yang patut kita acungkan jempol bagaimana dia memerankan semua peran-perannya secara brilian. Selain itu, kalian juga akan melihat akting Vin Diesel muda sebagai prajurit Caparzo, Matt Damon muda sebagai prajurit Ryan, dan aktor kawakan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum kita mulai, jangan lupa ucapkan mantranya, "Let's the engine on." Film yang akan kita dongengkan ini berjudul Saving Private Ryan yang dirilis tahun 1998. Scan dimulai dengan memperlihatkan seorang kakek tua yang sedang berjalan di sebuah taman makam pahlawan. Dia berjalan sendiri dan diikuti oleh anak dan cucunya dari arah belakang. Namun, tiba-tiba dia berhenti serta menangis di sebuah batu nisan John H. Miller. Dari scan ini, akhirnya alur film ini di flashback ke kejadian beberapa puluh tahun yang lalu ketika sedang terjadi perang di daratan Eropa. Diperlihatkan bagaimana sekelompok prajurit sedang bersiap untuk melakukan pendaratan di sebuah pantai di Eropa dengan menggunakan kapal pendarat pasukan di pinggir pantai. Pasukan di dalam kapal ini dipimpin oleh Kapten Miller yang bertugas untuk menguasai dan mengamankan pantai tersebut agar pasukan kavaleri bisa mendarat di pantai tersebut. Sesaat sebelum mencapai pantai, kapal pengangkut ini sudah ditembaki oleh tentara Jerman, baik dengan menggunakan senapan mesin maupun mortir, sehingga begitu pintu kapal dibuka, maka prajurit-prajurit yang di dalamnya pun mulai berguguran akibat terkena peluru dari serangan pihak musuh. Ketika Kapten Miller berusaha untuk bisa keluar dan selamat dari kapal pendarat tersebut untuk menuju ke pantai, dia melihat banyak mayat dan potongan tubuh prajurit Amerika. Hal ini membuat Kapten Miller shock dan blank untuk beberapa saat. Namun karena teriakan dari anggotanya, Kapten Miller akhirnya tersadar dan langsung bisa memberikan perintah kepada para anggotanya untuk segera berkumpul di lokasi yang aman. Setelah berhasil mencapai pantai yang relatif aman dan tidak terkena hujanan peluru, Kapten Miller memerintahkan prajurit komunikasi radio untuk memberitahukan pusat bahwa gelombang serangan pertama tidak efektif. Namun sayang, ternyata prajurit pembawa radio juga telah tewas terkena peluru musuh. Bahkan radionya pun rusak diterjang peluru. Kejadian ini membuat pasukan Kapten Miller terisolasi di tengah hujanan peluru. Dengan kekuatan seadanya, Kapten Miller mulai mengumpulkan para anggotanya yang sudah terpencar-pencar. Dimulai dari Wade, si petugas medis yang sedang memberikan pertolongan kepada temannya yang sedang sekarat, Jackson, si penembak jitu, Mike, si wakil kapten, Burn dan Melis sebagai prajurit yang tersisa. Dengan sisa-sisa pasukan yang ada, Kapten Miller memerintahkan agar semua anggotanya mengumpulkan seluruh senjata dan amunisi yang ada, baik dari korban yang selamat atau dari yang sudah mati. Setelah senjata-senjata terkumpul, Kapten Miller memerintahkan untuk menyiapkan Bangalore, yaitu semacam pipa panjang yang bisa disambung-sambungkan dan digunakan untuk meluncurkan torpedo atau granat ke ujung pipa lainnya. Dengan menggunakan Bangalore ini,
maka Kapten Miller bisa meledakkan dan menghabisi musuh yang bersembunyi di parit dan bunker tempat mereka menembakkan pasukan Kapten Miller. Setelah Bangalore meledak, maka pasukan Kapten Miller memiliki celah untuk bisa menembus pertahanan musuh. Dan akhirnya mereka mulai menyelinap melalui daerah yang sudah diledakkan dengan Bangalore tadi. Setelah menyelinap ke daerah pertahanan musuh, kejeniusan Kapten Miller pun mulai diandalkan. Dia dihadapkan pada satu regu penembak bersenjata mesin yang berada di puncak bukit. Penembak itu dilindungi oleh tumpukan karung pasir sebagai bentengnya, sehingga sangat sulit untuk dilumpuhkan. Kapten Miller mengobservasi dengan cerminnya, lalu memerintahkan si Jackson yang merupakan penembak jitu andalannya untuk membunuh musuh yang berada di tumpukan karung pasir tersebut. Sebagai gambaran, Jackson ini merupakan salah satu penembak jitu yang keakuratan tembakannya sangat tepat. Dengan keakuratan tembakannya, si Jackson berhasil menembak operator senapan mesin ini sehingga terbukalah celah bagi pasukan Kapten Miller untuk menyerang benteng musuh. Setelah berhasil masuk ke benteng musuh, maka kita diperlihatkan scan pertempuran jarak dekat di dalam parit dan bunker-bunker tempat musuh bersembunyi. Setelah berhasil membuka jalan ini, akhirnya Kapten Miller menginformasikan ke pasukan kavaleri bahwa mereka sudah membuka jalan dan pasukan kavaleri pun bisa masuk dan mendarat di pantai tersebut. Selama 26 menit awal film ini, kita disuguhkan pertempuran epik yang mengharukan, menyayat hati bahkan menjijikkan bagi sebagian orang. Kita akan melihat bagaimana mayat bergelimpangan, potongan tubuh berserakan, bahkan usus-usus berhamburan. Namun, disitulah serunya film yang bergenre peperangan ini. Scan pun berpindah ke pusat administrasi perang, di mana diperlihatkan bahwa sekelompok juru ketik sedang membuat surat kematian untuk para pasukan yang telah tewas di medan pertempuran. Namun, tanpa disengaja seorang admin juru ketik ini menemukan ada 3 nama Ryan dalam surat kematian yang diketikkan tersebut. Karena itu, ia langsung melaporkan ke kolonelnya. Ketiga nama orang tersebut adalah Sean Ryan, Peter Ryan, dan Daniel Ryan. Mereka semua adalah bersaudara, dan mereka masih memiliki adik yang paling kecil yang juga ikut bertempur di garis depan. Mengetahui hal itu, kolonel pun langsung menemui Jenderal Angkatan Darat mengenai kematian 3 bersaudara ini. Dan dilaporkan pula masih ada 1 saudara lainnya yang masih selamat, namun hingga saat ini nasibnya belum diketahui. Mendapatkan laporan tersebut, sang jenderal pun mengatakan bahwa anak itu masih hidup dan kita akan menjemputnya. Scan pun berubah ke pantai Omaha 3 hari setelah pertempuran pengambil alihan pantai tersebut. Terlihat para kavaleri dan pasukan pembantu sudah datang menduduki pantai tersebut. Peralatan tempur besar hingga kapal laut sudah bisa mendarat di pantai tersebut. Pasukan Amerika sudah mendirikan markas di bekas reruntuhan markas pasukan Jerman yang telah dikuasainya. Di sini diperlihatkan Kapten Miller yang melapor ke markas bahwa mereka sudah berhasil membuka jalan, mengamankan ranjau musuh, serta memberitahukan keberadaan musuh lainnya. Setelah mendengarkan laporan ini, sang kolonel pun memberitahu Kapten Miller bahwa ia mendapatkan tugas lainnya, dan tugas ini langsung dari perintah jenderal tertinggi. We took out Toad 88s. Here. I've got another one for you. Yes, sir. This one's straight from the top. Setelah mendapatkan perintah itu, Kapten Miller dan 7 anggotanya pergi menjalankan tugas tersebut untuk mencari dan membawa pulang James Ryan, si Ryan terakhir. Bagi para Toy Mania yang jeli, kalian pasti menyadari bahwa ada Vin Diesel di dalam regunya Kapten Miller. Vin Diesel ini sendiri berperan sebagai Caparzo, yaitu prajurit tengil yang bertanggung jawab langsung kepada Kapten Miller. Singkat cerita, mereka berjalan sepanjang hari sambil bercanda hingga menjelang sore hari hujan pun turun dan mereka sampai di satu lokasi yang sedang terjadi pertempuran. Di lokasi ini, Kapten Miller bertanya kepada Sersan Hill,
Apakah di lokasi ini ada prajurit yang bernama James Ryan? Ternyata menurut Sersan Hill tidak ada. Mungkin ada di unit lain. Namun untuk pergi ke unit lain itu, Kapten Miller harus menghabisi tentara Jerman yang berada di depannya. Sebab tentara Jerman ini memblokade jalan di depan mereka. Oleh karena itu, Kapten Miller membantu tugas Sersan Hill untuk membereskan tentara Jerman yang mengganggu tadi. Melalui jalan berputar, mereka merencanakan untuk menyerang tentara Jerman. Di misi ini, si Caparzo berhasil ditembak oleh sniper tentara Jerman secara tiba-tiba. Si Caparzo tergeletak bersimbah darah tanpa bisa ditolong oleh timnya. Dengan keahlian snipernya, Jackson si penembak jitu bisa memperkirakan bahwa sniper musuh ada di menara tinggi yang tidak jauh dari mereka. Akhirnya si Jackson beraksi dengan membidik si sniper tersebut dengan menembaknya tepat di kepala sniper Jerman tersebut. Setelah aman, Wade si prajurit dokter mencoba mengobati si Caparzo, namun terlambat. Ternyata si Caparzo sudah tewas akibat tembakan ke dada yang mengarah ke paru-parunya. Setelah melewati lokasi pertama, Kapten Miller akhirnya sampai di unit kedua, tempat prajurit Kapten Hamill berada. Di sini kita disuguhkan kejadian lucu, di mana sebelum bertemu dengan Kapten Hamill, salah seorang anggota Kapten Hamill tanpa sengaja menjatuhkan balok kayu ke arah tembok tempat pasukan Jerman berteduh. Hal tersebut menyebabkan tembok itu roboh dan tanpa disadari, akhirnya prajurit Amerika dan prajurit Jerman saling berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. Karena takut dan bingungnya, tidak ada yang berani menembak baik dari pasukan Jerman maupun pasukan Amerika. Hingga akhirnya Kapten Hamill datang dan menembak tentara Jerman dengan menggunakan senjata mesinnya. Setelah bertemu dengan Kapten Hamill, Kapten Miller pun langsung menanyakan keberadaan prajurit James Ryan yang merupakan bagian dari anggota Kapten Hamill. Akhirnya Kapten Hamill memanggil si Ryan. Begitu si Ryan datang, Kapten Miller langsung memberitahukan kepada si Ryan bahwa semua saudaranya sudah meninggal. Akibat diberitahu itu, maka si Ryan langsung menangis terseduh-seduh. Namun, dia bertanya, bagaimana saudaranya bisa meninggal? Mereka masih kecil-kecil dan bersekolah di SD. Mendengar pernyataan sekolah di SD, Kapten Miller langsung keheranan dan berkata, apakah kamu James Francis Ryan dari Iowa? Si Ryan malah menjawab, saya James Frederick Ryan dari Minnesota. Mendapatkan Ryan yang salah, Kapten Miller langsung bergegas mencari unit lain yang mempunyai prajurit bernama Ryan. Namun, sebelum pergi, Kapten Miller meminta kepada Kapten Hamill untuk beristirahat 3 jam, sebab mereka telah kelelahan. Dan mereka akan berangkat kembali tengah malam. Kapten Hamill pun menyetujuinya dan menyarankan Kapten Miller untuk bisa menemukan si Ryan, sebab dia juga punya 2 saudara yang juga sama-sama berperang. We're gonna hold up here about 3 hours. We'll pull out after dark. How about a nice comfy church? Take that. Ketika sedang beristirahat inilah terjadi perbincangan menarik antara masing-masing prajurit Kapten Miller. Mereka bertaruh apakah mereka bisa menebak apa pekerjaan Kapten Miller sebelum menjadi tentara. Namun, ternyata Kapten Miller tidak mau memberitahu apa pekerjaan sebelumnya. Dia akan memberitahu jika bursa taruhannya sudah mencapai $1.000. Scan kembali ke pencarian James Ryan di mana ketika hari masih pagi-pagi buta, Kapten Miller dan anggotanya sudah berangkat ke unit yang lain. Hingga pagi hari tiba, akhirnya mereka sampai pada salah satu lokasi pesawat Squadron Troop Carrier 99 yang terjatuh. Di sini banyak ditemukan prajurit Amerika yang terluka dan bangkai pesawat yang rusak parah. Menurut Letnan DeWitt, mereka jatuh karena membawa kelebihan muatan. Lalu Kapten Miller mengatakan bahwa dia mencari James Ryan dari Kompi Baker, namun ternyata Letnan DeWitt tidak mengetahuinya sebab dia hanya seorang pilot transporter. Sehingga dia tidak tahu siapa-siapa saja prajurit yang dibawanya. Namun,
dia memberikan kalung prajurit yang sudah tewas. Siapa tahu ada di antara prajurit yang tewas tersebut adalah James Ryan yang dicari oleh Captain Miller. He's not here. Belum sempat selesai mencari, Kapten Miller memutuskan untuk bertanya dan berteriak saja ke arah prajurit yang baru datang dan sedang berbaris di lokasi tersebut. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata ada satu prajurit yang mengetahui keberadaan James Ryan tersebut. Prajurit yang sudah terluka di bagian telinganya itu mengatakan bahwa James Ryan berada di daerah Ramel untuk menjaga jembatan. Ramel! To babysit a bridge! Dengan segera, Kapten Miller membuka petanya untuk mencari lokasi Ramel, lalu mereka pun berangkat ke Ramel. Di tengah jalan, mereka menemukan sebuah bunker yang diperkirakan diisi oleh pasukan musuh yang memiliki senapan mesin. Para anggota Kapten Miller menyarankan agar mereka mengambil jalan memutar untuk menghindari senapan mesin tersebut. Namun Kapten Miller memerintahkan untuk menghancurkan dan memusnahkan bunker senapan mesin tersebut. Sebab dengan memusnahkan bunker senapan mesin musuh, maka akan menyelamatkan prajurit Amerika lainnya yang kebetulan melewati lokasi tersebut. Akhirnya, misi penyergapan bunker dimulai dengan menyerang dari 3 sisi, yaitu sisi kanan, sisi kiri, dan tengah. Mereka berlari sambil menembakkan dan melemparkan granat untuk membuat senapan mesin tersebut bingung. Sedangkan si Apam, prajurit penerjemah, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan bagaimana heroiknya Kapten Miller bertempur. Hingga akhirnya berhentilah suara tembakan dan Apam mendengar teriakan untuk membawakan perlengkapan medis dan peralatan lainnya yang ditinggal di dekat si Apam. Ternyata Wade si dokter yang malah terkena tembakan. Darah bercucuran melalui dadanya sehingga Wade tidak tertolong lagi dan akhirnya Wade pun tewas. Di balik reruntuhan bunker senjata mesin ini, Kapten Miller menyendiri dan menangis. Demi menyelamatkan seorang Ryan, dia sudah kehilangan 2 anggotanya sehingga mereka hanya tinggal berenam saja. Ternyata di pertempuran ini mereka mendapatkan 1 orang tahanan tentara Jerman yang masih hidup. Karena tidak bisa membawa tahanan, Kapten Miller melepaskan tahanan tersebut. Karena menurutnya, cepat atau lambat dia pasti akan ditemukan oleh pasukan tentara Amerika lainnya. Namun, keputusan ini ditentang prajurit Reben. Karena tentara Jerman ini telah membuat si Wade tewas. Sehingga si Reben ingin membunuh tentara Jerman ini. Akhirnya terjadi perselisihan antara si Reben dan Mike, si wakil kapten, yang membuat mereka hampir saling membunuh. Namun, perselisihan ini selesai setelah Kapten Miller memberitahu kepada para anggotanya bahwa dia dulu adalah seorang guru. Mendengar Kapten Miller telah memberitahu pekerjaannya sebelum menjadi tentara, maka membuat perselisihan yang terjadi antara anggotanya menjadi hilang. Sebab bursa taruhan mengenai asal-usul Kapten Miller sudah terjawab. Akhirnya mereka semua akur kembali. Kemudian mereka melanjutkan misi pencarian tersebut melewati padang rumput yang dipenuhi oleh bunga berwarna kuning. Namun tiba-tiba melintaslah sebuah half truck Jerman di sekitar mereka. Dengan sigap, Kapten Miller memerintahkan untuk berlindung. Ketika sedang berlindung, seketika itu juga half truck tersebut meledak. Sontak saja Kapten Miller bertanya, "Siapa yang menembak?" Belum sempat mendapat jawaban, keluarlah prajurit Jerman dari dalam half truck tersebut. Maka dengan sigap, Kapten Miller dan prajuritnya membunuh semua tentara Jerman tersebut. Setelah dipastikan aman, barulah muncul 3 orang tentara lain dari balik semak-semak dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari Airborne 101. Ketika memperkenalkan diri inilah ada seorang yang bernama Ryan. Tentu saja Kapten Miller langsung bertanya, "Apakah kamu James Francis Ryan dari Loa?" Si Ryan menjawab, "Benar." Akhirnya tujuan misi ini pun menemukan orang yang dicari-cari selama ini.
Scan lalu berubah ke markas tempat persembunyian si Ryan. Di tempat dia ditugaskan untuk melindungi jembatan agar pasukan Jerman tidak melintasi jembatan tersebut. Di sini terjadi perdebatan antara Kapten Miller dengan prajurit Ryan, sebab Ryan tidak mau pulang. Setelah Kapten Miller menjelaskan tujuan sebenarnya menjemput Ryan adalah karena semua saudara-saudaranya sudah tewas sehingga hanya tinggal dia sendiri dan dia harus segera dibawa pulang. Make any sense, sir? Why? Why me? Why do I deserve to go? Hardly Hey, enough of asshole. this. 2 of our guys already died trying to find you, alright? Namun, jiwa patriotik Ryan semakin tumbuh. Dia malah tidak mau pergi dari pos penjagaannya sebelum bantuan datang. Akhirnya, Kapten Miller mengambil jalan tengah dengan memutuskan untuk membantu prajurit Ryan menyelesaikan misinya mempertahankan jembatan ini. Barulah setelah itu Kapten Miller bersama anggotanya bisa membawa Ryan pulang ke Amerika. Jadi, dengan begitu, Kapten Miller dan semua anggotanya akan mendapatkan tiket pulang ke rumah mereka masing-masing. Persiapan pertempuran pun dimulai. Kapten Miller memeriksa seluruh perlengkapan senjata yang dimiliki untuk mempertahankan jembatan itu. Mereka mempunyai senjata kaliber 230, 17 granat, 11 ranjau Hawkins, 2 bazooka dengan 8 peluru, serta beberapa mortir. Dengan senjata ini, Kapten Miller mengatakan bahwa mereka tidak akan menang jika harus menghadapi tank-tank Jerman. Oleh karena itu, Kapten Miller memiliki ide untuk memancing pergerakan tank Jerman ke arah jalan yang menyempit di antara dua tembok. Dengan begitu, mereka bisa menyergapnya dengan menggunakan bom lengket dan senjata kaliber besar. Persiapan pun dimulai. Senjata kaliber besar dibawa ke arah menara untuk menyerang dari atas. Bom lengket dipersiapkan sebanyak-banyaknya untuk menghancurkan tank pasukan Jerman. Ranjau-ranjau ditanam di daerah yang memungkinkan dilalui banyak musuh. Dan itulah cara terbaik yang bisa dilakukan oleh Kapten Miller. 60 mortar, but arty round took it out. Might as well be Spitwads if they're rolling us with tanks. Back to the bridge. Machine gun on the move down here, number 2 up high somewhere, pistol bad news down on their heads. Kapten Miller pun memerintahkan Ryan agar tidak jauh-jauh dari dirinya, karena melindungi Ryan adalah tugas utama dari Kapten Miller. Setelah persiapan selesai, mereka semua bersantai sambil menanti kedatangan musuh. Mereka masih bisa bercanda bersama-sama dan mendengarkan musik yang dinyanyikan dalam bahasa Jerman. Sedangkan Kapten Miller dan James Ryan juga berbincang mengenai kehidupan pribadi mereka masing-masing. Namun, tiba-tiba seketika itu juga keceriaan tersebut sirna ketika mereka mendengar deru mesin tank-tank yang semakin keras ke arah mereka. Masing-masing prajurit akhirnya berlari ke posnya masing-masing karena mereka sudah bersiap untuk pertempuran. Akhirnya, Kapten Miller memerintahkan Raven untuk memancing musuh menggunakan motor tank agar masuk ke perangkap yang sudah disiapkan. Disperse, you know what to do. Rabbit, get on the rabbit. Kondisi yang menegangkan pun mulai terjadi. Mereka menunggu apakah pasukan Jerman berhasil terpancing masuk ke perangkap yang sudah disiapkan atau tidak. Setelah ditunggu beberapa lama, ternyata tank Panzer tidak terpancing. Namun di barisan kedua ada tank Tiger yang terpancing dan masuk ke wilayah penjebakan. Lalu seketika itu juga pasukan Kapten Miller mulai penyergapan dengan meledakkan bom yang sudah dipasang. Baku tembak pun terjadi di depan Kapten Miller. Puluhan tentara Jerman berhasil dibunuh. Dan dengan menggunakan bom tempel, Kapten Miller berhasil menghancurkan roda tank Tiger dan mereka pun berhasil meledakkan tank tersebut. Namun, karena kalah jumlah, pasukan Kapten Miller mulai terpojok. Bagian lain, prajurit Kapten Miller berhasil melumpuhkan tank Panzer dengan menggunakan bom Molotov. Mereka melempar bom Molotov ke dalam Panzer sehingga personil yang berada di dalam Panzer mati terbakar. Kopral Apham yang bertugas mengantarkan amunisi kaliber 50 terus berlari dan berpindah tempat. Namun, karena sudah kebingungan, dia malah lupa kemana harus mengantar amunisi tersebut.
Prajurit Jerman yang gak ada habisnya akhirnya datang menggunakan senapan anti pesawat 20 mm. Mereka menembaki prajurit Kapten Miller hingga banyak yang tewas. Jackson, si penembak jitu, bersama dengan si Parker terus saja memburu dan menembak prajurit Jerman dari atas menara. Namun karena terus-menerus membidik musuhnya, mereka juga lupa bahwa mereka telah dibidik oleh tank Jerman. Dan akhirnya mereka pun tewas ditembak oleh meriam tank Jerman. Di bagian yang lain di dalam reruntuhan, prajurit Kapten Miller meminta Upham untuk membawakan amunisi. Namun karena ketakutan, si Upham belum bisa memberikan amunisi tersebut hingga akhirnya si Melis dikepung dan disergap oleh pasukan Jerman. Karena sudah dikepung, akhirnya Melis pun mati ditusuk pisau oleh pasukan Jerman. Akibat kalah jumlah dan persenjataan, pasukan Kapten Miller akhirnya memutuskan untuk mundur ke jembatan terakhir yang disebut Alamo. Kapten Miller akan meledakkan jembatan sebagai langkah terakhir agar pasukan Jerman beserta tank-tanknya tidak bisa menyeberangi sungai tersebut. Mike, si wakil kapten yang sedang berlari ke seberang jembatan, akhirnya tertembak dan tewas di hadapan Kapten Miller. Pasukan Jerman yang terus menyerang dan mendesak pertahanan Kapten Miller membuat Kapten Miller dan seluruh penjaga jembatan Alamo kewalahan. Mereka digempur oleh tank Tiger yang membuat banyak prajurit Kapten Miller tewas. Bahkan Kapten Miller pun akhirnya tertembak sesaat ketika dia akan memasang detonator. Dengan semua sisa tenaga dan kesadaran yang dimilikinya, Kapten Miller tidak menyerah dan terus menembaki tentara dan tank musuh hanya dengan menggunakan pistol yang dimilikinya. Di saat-saat terakhir inilah ketika Kapten Miller sudah pasrah dan putus harapan, ternyata pasukan udara Amerika datang membantu dan mulai mengebom tank serta tentara pasukan Jerman. Disusul bala bantuan darat sehingga Amerika bisa mempertahankan jembatan Alamo dan menyelamatkan si Ryan. Namun, kemenangan ini harus dibayar dengan sangat mahal oleh Kapten Miller. Kapten Miller yang sudah tertembak tidak tertolong lagi hingga akhirnya pun tewas. Sehingga dari 8 orang yang berusaha menyelamatkan Ryan, praktis hanya tinggal si prajurit Rayben dan prajurit Upham saja yang selamat. Skene pun akhirnya kembali ke masa kini di mana James Ryan yang sudah tua berdiri di depan makam Kapten Miller. Kejadian perang itulah yang membuat James Ryan menangis dan menyesal sebab hanya untuk menyelamatkan dirinya banyak prajurit yang akhirnya tewas melindunginya. Film ini pun akhirnya ditutup dengan sikap James Ryan yang memberikan penghormatan terakhir di depan makam Kapten Miller. Bagaimana filmnya? Menarik bukan? Dan sebagai akhir dari dongeng kali ini, Bang Toib akan memberikan kesimpulan, yaitu manusia hanya bisa berusaha melakukan yang terbaik yang bisa dilakukannya. Namun untuk hasil adalah urusan Sang Pencipta. Kita tidak pernah tahu siapa saja yang telah berjasa menjadikan hidup kita seperti sekarang ini. Namun, sebagai rasa syukur dan terima kasih kita, maka manfaatkanlah sisa-sisa kehidupan kita ini menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan dongeng Bang Toib hingga selesai. Let's the engine off!